Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Orang-orang NU, umumnya NU ya, itu kan dalil wasilah dengan ayat. Bahwa wasilah itu boleh, wabtahu ilaihi wasilah. Itu juga ada benarnya, tapi ada benar 100% mau ada benarnya, karena semua kitab-kitab itu menerangkan wasilah itu maknanya amal to'at Allah. Kemudian yang Wahabi, yang anti wasilah, dalilnya lebih seru lagi, yang mereka mengkafirkan kita. Alasannya kalau nggak salah itu mengutip surat Zimar gitu. Ya, nanti dilihat ayatnya. Di surat Zimar kan ada ala lillahi dinul khalis walladzina takhudhu min dunihi awliya wa kafir mana abuduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Niki kula cerita betapa bahayanya mengambil zahirul ayat. Orang-orang kafir adalah orang penyembah berhala. Orang-orang kafir adalah orang penyembah berhala. Padahal sebetulnya ala lillahi dinul khalis, mestinya Allah saja punya agama yang khalis, yang murni, itu tidak menerima syirka, tidak menerima syarik. Bahasa Arab mawon bener bagi bingung. Terus walladzina takhudhu min dunihi awliya, orang-orang yang mengangkat kekasih di luar Allah. Itu klaimnya atau argumentasi klaimnya. Ya tentu klaim ya, bukan argumentasi apa? Klaim. Kalau argumentasi kan ilmiah, ini klaim apa? Klaim. Kata mereka, mana abuduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ketika ditanya Rasulullah, ketika ditanya sahabat, kenapa kamu menyembah Lata Uzza? Dan kita ini tawassul sama mereka. Kita tidak menyembah mereka illa yuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali yang kita sembah ini mendekatkan kita kepada Allah. Ini tawassul. Tawassul fi'lul kuffar, ini jelas orang kafir yang melakukan tawassul. Kalau gitu kamu melakukan tawassul ya dari ini surat Zumar juga keren kan. Sing NU dari surat Maidah gitu gak surat itu tua-tuan orang Maidah justru ini 4 likur tua-tuan aja terus Maidah justru ini 6 itu justru 23 keren di Pak Zikor 6 23 keren di juara Patikur udah 23 tapi mas Patikur udah gini konsumer nih kalau Patikur udah nama mungkin Patikur akhir udah nama Patikur wah itu dari itu wah lagi jos mungkin ngapal aja baru Patikur anak yang aswajar atau ngalih wah itu makiyah itu potensi mansukoh mereka sudah berubah menduri itu potensi makiyah jadi potensi mansukoh itu jos nemu aman nih maksudnya aman nih kok materinya kan nasi kok kita warai jadi ngalih oleh gue jalan ngalih itu kan keren pokoknya gue bawa wah pas kan ada apa gue aku nonton narai sosok lagi gue sekolah itu lumayan mantas sebab di komen apa niru kali berkangen lah nih gue repot nah itu kan ngeri berapa korban dari sekian umat mungkin ribuan korban mungkin jutaan mungkin jutaan dari ayat walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah. Ini kan jelas orang kafir menyembah berhala. Kemudian kaumnya berhala ini yang mentakribkan, yang mendekatkan kepada Allah. Itu bedanya apa dengan orang-orang aswaja yang mencintai kuburan dari alasan kuburan mendekatkan kepada bedanya? Wong ora bedane wong kafir ngono. Goblok kok nanti kok. Saya lagi kan kula ana kadang cangkem elek bener. Gus kok mondok bapak kula goblok kok iso. Agar kula yo duwe tak kok duwe gunane lho wong kok goblok. Gunane duwe kok. Agen iki cangkem elek. Aku kok bener. Kok lucu takut kok. Ini kan orang kafir melakukan wasilah liukor ribuna ilmu. Bedanya apa dong Islam sehingga beli kuburan ini? Ya Islam dong kafir kok orang beda.
Kok nganti orang itu kok nganti raro. Wong tak ngomong, "Bener betul betul lu." Ya Allah. Ya Allah. Kalau mau dia ini. Malah bisa keluar sepatu lu. Sembrono. Kok arep ketane udah. Santri banget. Paham ya? Wah, sembrono. Aku dicek kata-kata itu, kata-kata sing rasoban saya gitu. Ngalim terus butuh tanggung balik. Ngalim. Lha Pak, wong duwe kok digo. Duwe gunane akeh. Mereka juga mantap Pak, lu duwe cukup apa? Kita cuma lanang. Geman gitu, apa ya anak mono kok duwe. Mungkin itu kena oleh pakai. Kenapa kok ayo mau taruh gunane? Wah, gunane apa ya akeh gunane. Makanya ini saya pesan sekali. Saya punya banyak kitab referensi tentang ini di Ihya. Yang paling saya pegang tentu Fathul Bari ya, karena itu kitab Syarhul Hadis. Beliau banyak cerita tragedi tabiin. Sing bener ya konfirmasi ke sahabat, yang enggak bener ya sok bener sendiri. Lucunya mendebat sahabat. Ini kronisnya mendebat. Saya cerita ini di Sahih Muslim, nanti saya baca teksnya. Yazid Al-Fakir itu seorang tabiin alim, tapi ya rontok waras, rontok. Dia termasuk orang Muslim, waris, sikok alim. Dia sama sekelompok orang diskusi Quran. Intinya terus diputuskan dalam diskusi itu teori syafaat itu keliru. Saya ulangi, teori syafaat itu ini orang waras semua. Tapi nanti akhirnya ada yang warasnya terus, ada yang setengah, ada yang terus jadi khawarij. Ini betul nyata. Beliau cerita Syahofani Ra'yul Khawarij. Ini cerita yang di Sahih Muslim. Syahofani Ra'yul Khawarij. Kita ini tertarik sekali. Syahofah itu tertarik yang betul. Malah disebut kok Syahofah apa? Tertarik yang serius itu Syahofah. Syahofani Ra'yul Khawarij. Kita ini ditipu oleh aswajah. Kok ada syafaat itu apa? Allah Ta'ala, setiap orang yang di neraka itu mesti yuri itu na'iyat ruku minanna, mesti wa ma'hum bikharijina. Setiap yang ingin keluar dari neraka pasti vonisnya Allah wa ma'hum bikharijina, pasti nyatanya tidak bisa keluar. Terus dia baca sekarang ulama aratu na'iyat ruku minanna, mesti itu dia setiap mau keluar pasti dikembalikan. Dan di acara diskusi itu diputuskan pendapat Khawarij itu benar, nggak ada syafaat, hanya nggak ada orang yang dari neraka keluar. Alhasil si kelompok ini tadi terus, ini cerita Sahih Muslim, nggak mungkin salah karena Ashhabul Kutub beda kita-kita itu Bukhari dan Muslim. Ini cerita engkek tapi ini orang-orang tadi. Nah sampai itu apa itu? Allah enggak jenenge kan. Saya patah atas sudah. Saya patah atas tolong sama. Wes kitab orang lo hampir dipidat oleh desa kuras. Aku ngakali ini pirang teks. Orang sarah jare. Sarah CM. Oh itu orang hubungan iblis. Nanti kalau mau tersatek, jadi nanti saya baca. Akhirnya, walhasil kelompok ini setelah memutuskan itu dalam musim haji ketemu Jabir bin Abdillah. Jabir ini sahabat sepuh dan ditakdir umurnya sepuh sekali, bukan sekedar sepuh sekali. Mungkin sahabat tersepuh kapolda itu sinten? Jabir bin Abdillah. Om Jabir menangi Sayyid Bakir. Sedang aman. Ada Sayyid Bakir putrane Sayyid Husain. Berarti berapa generasi? Muhammad Bakir niku bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain niku putrane Sayyidah Fatimah. Padahal Rasulullah ada Sayyidah Fatimah. Berarti kan generasi kelima, no? Terus entah waktu. Tapi mungkin, makanya kalau ini pas Hasan Salim bin Bahman itu Bahman itu berarti sepuh sangat. Coba menangi Badrul Rahman. Wong Yai Had, nama teman tahuian pas bareng Mbak Sidik Haji. Aku pas pertama ke Mekah bareng Mbak Sidik Haji. Badrul Rahman dia anak Mbak Sidik, dia anak ibu, dia anak Pulau, dia anak Hasan. Berarti Hasan itu generasi kan kelima. Bahman menangis itu
Batu Rahman, nggak menangi Hasan, menangi Batu Rahman terus ane juga menangi. Mungkin jadi gue cuma mau kalse, goblok ya namanya mau kalse. Orang cenderungannya kok mulai mohal. Ketemu Jabir. Nah si Yazid Al-Fakir ini waras, makanya saya bilang dia masih waras meskipun tertarik pendapat Khawarij. Terus ini meskipun kemarin kita putuskan aja takok nih. Apa? Takok nih. Sama siapa otaknya? Ini yang teks di kitab Qurtubi, bukan yang di Sahih Muslim ini. Innakum ya ashabu Muhammad. Tas umuna, kamu ini sahabat Nabi mengklaim. Tas umun, cangkepnya saya lihat oleh muni orang kok takul, apa? Tas remun, zama itu mati atau tidak? Kalau zama itu nyongkol, potensinya itu salah. Ya, jadi kalau omongan misalnya Torah, dawuh itu kultak. Tapi nak omongannya melengkar, zama. Jadi enak neng kita tuh. Jauh ya, jauh. Kau nak bahasa Arab jauh ya. Kalau mau ya kalau Rasulullah orang kok jauh benar. Ono kelasnya nanti. Jauh kacau, nyocok ngomong. Nyocok ngomong. Jauh pengendikan dulu. Pengendikan. Jauh. Terakhir Sabtu. Sabtu. Nah, si Jabir itu ada orang banyak. Terus Jabir karena sepuh ya dan sahabat, ngerti orang bidol-bidol ya tenang mau. Beliau masih nggak emosi, masih tanya, apa kamu baca Quran? Ya baca. Tapi ini baca, saya baca min awali hatta akhir. Dan semuanya kalau orang masuk neraka itu pasti nggak akan keluar lagi. Yuri itu nak iya terus minta mesti wamahum. Setiap yang kadung di neraka kalau ingin keluar pasti tidak bisa. Jabir masih santai. Tidak ini ujungnya ini. Kemudian menangi turun dari Quran dari bayi-bayi. Jabir masih tanya, masih santai. Apa kamu baca Quran? Ya saya baca. Kamu tahu tentang maqam syafa'ah? Ya baca. Terus Jabir mulai baca asa ayat asa kalau buka makomam Mahmud. Terus zakah makom syafa'ah. Nabi itu punya hak sekian orang yang disafati Nabi. Yang sudah ahli neraka tapi bisa apa yang sudah di neraka tapi bukan ahli neraka, saya salah. Yang sudah di neraka tapi tidak ahli neraka. Jabir cerita. Dulu kita juga mengingkari itu, tapi kata Nabi, masa Nabi ada orang yang di neraka keluar lagi. Nabi ngelengetikan relax. Yang diterangkan Quran ahli neraka dan tidak keluar lagi itu amma ahlunar alladzina hum ahluha. Jadi Nabi itu oleh ngendikan detail amma ahlunar alladzina hum ahluha. Adapun penduduk neraka yang memang dia berhabitat neraka, maka itu tidak akan keluar lagi dari neraka. Tapi ini walakin kata Nabi, ini hanya orang-orang mukmin yang asobat khotiyah, mereka punya kesalahan kemudian dicuci di neraka, tapi alamatnya enggak. Dan neraka, mereka tidak berKTP neraka, alamatnya juga ada dan neraka. Makanya ini penting, ada awalin. Makanya kita ini ahli neraka apa enggak? Kayaknya enggak, kita tidak berpenduduk neraka. Ya, bapak kita ahli surga Nabi Adam. Kita jelas kalau alamat kita ini surga. Makanya ini kan contoh betapa tadi saya ulang lagi. Resikonya mendalil ayat, ya resikonya mendalil. Kena nuruti dalil ayat, ya wa mahum bikhosina minha. Ulama aratu ayat juga mesti ini. Hanya nggak ada cerita orang masuk neraka kok bisa keluar. Akhirnya si Yazid Al-Fakir tadi masih waras terus dia bilang gini sama teman-teman, ayo melayani keputusan kita kemarin yang kita tertarik pendapat jadi pendapat Khawarij itu bahkan orang asal aja pernah kot sagofani ro'yul Khawarij itu kan soal kita benar-benar tertarik pendapat karena sisi-sisi Quran jadi terus tak polisi dan tikus ya halal mulai Quran Rauno kemudian boleh dia kena Quran Rauno ya halal jadi terus ternyata ada adu-adu matanya tukang adu-adu nah ini kalau tertarik pokoknya ngaji coba pidato apa juga pidato itu teko pengajian suarga seneng Pak Toha suarga gede Pak Toha ya suarga
Oh, seneng gak tuh keluarga gedeng rokok, aku mau bunuh rokok. Bodoh keluarga ini. Kalau wajah teki pasti ini tenggine kita pulau ini udah hebat. Karena muslim sebenarnya nggak punya bahan ini. Nah, ini kita pulau diikutkan babu isbati syafah wa ikhrajil muwahhidin wa ikhrajil muwahhidin. Yang kita pulau ini halaman 95. Tapi nak kita jangan mungkin pendek karena cetakan saat ini keluar ada sokai muslim orang jilid. Cetakan saat ini orang yang lima, orang yang apa? Enggak. Pokoknya dari ekam itu ikhrajil muwahhidin apa? Ya, pulau wajah. Ini zaman tabi'in. Haddatsana Hajjaj bin Sa'id, haddatsana Al-Fadl bin Dukai, haddatsana Abu Asim bin Muhammad bin Abi Ayyub. Qala haddatsani Yazid Al-Faqih. Ini yang mulai tabi'in apa? Tabi'in. Saya baca ini dua kali, yang satu di kitab Qurtubi, tafsir Qurtubi, yang satu di Sahih Muslim. Tapi yang di Qurtubi ya apa ya? Karena dia kitab tafsir kan enggak valid ya. Validnya yang di Sahih Muslim. Makanya saya cek lagi. Kalau tafsir kan sering enggak valid, memang kelemahannya tafsir itu sering enggak valid, makanya sering digejlok. Kata Ahmad bin Hanbal ada 3 ilmu yang enggak valid, termasuk nomor 3 ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu kan karena kadang memasukkan Israiliyat macam-macam, sehingga jarang ulama meyakini tafsir itu kan pilihan orang. Coba ya, menduga kersane Allah itu kan enggak gampang kalau enggak ada hadis sahihnya. Wong duga karepe Tuhan kan elan, mulai duga kersane Allah. Oh itu kan aneh. Misalnya baru ngajar dia merenggut, itu kurang sangu, koriso di masyarakat kan enggak terduga. Apa sangu nih cukup cuma sentuh orang teh kecil. Itu kan jangan nebak. Kan tidak gampang. Apa lagi nebak kersane? Kan. Kayak sampai ngaji, krono boleh ilmu menghindari masalah, senang ya. Karena juga ilmu tak takut no kemis-kemis orang ngaji, terus lu ngatur. Berarti kan butuhnya lu no. Orang kok ngaji, buktinya di luar ngaji loh. Itu bukti nak, ngindar tuh. Nyatanya rasa acara ngaji lah ya, lu no. Tapi sudah sangat. Ya haddatsani Yazid Al-Faqih qala. Ini kalau waktu ini tentang Sahih Muslim. Kuntu qad syaqafani ra'yun min ra'yil khawarij. Fa kharajna fi asobatin dari adatin yuridu an nahujja. Tsumma nakhruja 'ala nas. Qala famararna 'ala al-Madinah fa idzan Jabir bin Abdillah yuhadditsul qauma. Jalisun ila sariyatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Madinah, ya kasih sahabat itu serangane sendiri sokong Islam. Jadi yang sahabat itu orang kaya kue sih, jika pertuntungan gitu. Ini sering keselain apa? Soko sampai. Karena kalau untuk keramatnya soko Medina, kalau dia ini orang Medina Bukhari selain soko. Kalau ngomong lebih soko, uang kaji bicara, kaji Medina selain. Mulai aku dengan iso sering kene, mereka sih kan jadi orang agak. Jadi dia ini orang kaya kue wiritan pernah. Boleh dia sahabat ke santai, datang Medina dia biasa saya kan. Eleng-eleng nih macam apa. Orang kok terus ngomong itikaf beda-beda buatan pasti buatan mesti seperti itu ya santai jadi sedilah syariatin dia santai Nabi Ibrahim para mana beliau kalau di Baitul Ma'mur senang aja kan mengenai dari Imam Nawawi mengkuri Ka'bah itu oleh mereka Ibrahim senang aja selendang Ka'bah mengkuri Ka'bah tapi kan Nabi Ibrahim kok anut biasa dari Ka'bah satu ibu itu udah ini orangnya ada bisa ya tapi gue kok engkar yang ngumpuri Ka'bah ya goblok Nabi Ibrahim selendang berarti ngumpuri ada yang ngaji tapi yang waras nah kalau gue ngomong air gue kan ngomong ilmu mau terus ya Faizan dua Toga karo jahannamiyin, orang-orang yang mantan penduduk neraka atau mantan masuk neraka. Qala fakultulah ini fakultulah ini tabiin mereka tabiin. Ya sahiba Rasulillah, ma hadzal ladzi yuhadditsu wa huwa yaqul innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Siapa saja yang mau masukkan neraka pasti engkau hinakan ya Allah. Waktu lama orang itu ayam berujungnya mesti wa itu sama hal ladzi taqulu. Tapi kata Allah orang masuk neraka itu masih tidak bisa keluar. Terus sampai ngomong apa cerita ngomong neraka kita ngomong masuk tentu piye. Apa
Jadi omongi. Kayak aku nih ngomongin bayi-bayi itu. Yang saat itu lah terima itu. Itu jalannya mencegah. Itu salah jadi diomongi. Tapi jadi yang mereka itu nanti pulang. Ya mereka. Untuk aku tolongan aja aku guys. Ayo kebenaran Quran gak ada kenapa ibu gede. Ilmu dicek loh. Ilmu dikonfirmasi be podo ngali. Ilmu dikonfirmasi ibu. Agak begitu. Oleh ilmu itu disetujui ahli halal kolak. Sembrono ilmu jadi. Saat itu orang ilmu nangis, ya Allah. Ilmu jadi minta persetujuan ibu-ibu. Ambil dulang anak, ada yang nurok nopo. Serapat ibu, ya gede. Kau lah, pakon aku tuh pakon ibu. Ya aku sudah nak kalau bisa, hati sini sofa betul. Ibu, pakoi. Tapi ya apa terus mah. Rame-rame. Mereka tenang tapi ya sahibah Rasulullah. Ma hadzal ladzi tukhaffisul. Wallahu yaqul innaka man tudkhilin nar faqad ada. Itu kan ngeri, membenturkan apa yang diceritakan Jabir dengan dawuh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi begini sokan. Sama hadzal niki kula wacana halaman nggih kula nu bener sampean. Sing ngecek kitab sing wis kitab Joko Kedus dan juga ya sawangan. Aku tengah hafal muslim. Rasa boten tapi belum tes apa nggak hafal. Tapi ngetes aku bodoh rasa kitab lah. Kalau udah ada hafal Quran ngetes nggak bodoh. Jadi rahasia. Nah nantang itu iba. Nantang kok. Udah kok. Saya enak itu. Kalau orang berapa, waktu kau sana kita turangan itu kau ngambil lah. Tapi ngalih juga, aku tantang. Arab berdoa. Terus niki, pakola mau kau sobat Jabir, atak Qur'an Quran masih santai. Atak Qur'an Quran ini yang cerita di Muslim. Kultuna. Qal fahal sami ita bimaqam Muhammad yakni alladzi ba'athahu wa fihi qultuna masih waras Yazid masih qultu qala fa innahu maqam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahmud alladzi yukhriju wa bihi may yakhruj qala semana ata wa asirat wa mamarin nasi alaihi qol terus akhirnya Jabir ditakoki syafaat gak tertarik wis bareng cerita itu dia cerita wah sebenarnya ngiwak siratal mustaqim ngene terus Yazid sing lete mau sing buka tobat wa khafu alla aku na afadul halik satu waktu itu didik apal piye jadi mulai dari sebelum berdiri kenapa? Orang apal kalau wero annahu qad za'am ini za'am orang apa? Annakoman yakhrujuna minan nar ba'da yakunu fiha qala ya'mi fayukhrujun satu saya terus walhasil terus kata Yazid Faroja, nah ini cerita kelompok tadi kan bilang untuk sekarang diulang pakai al-mutakalim wa ma'rufil Faroja na kulna jadi dia kan karena tadi berkelompok Faroja na kulna wai hakum atarona syaikha yakdiku ala rasulillah Faroja na jadi cari mosok rasa penting-pentingan rasa kalah-kalahan mosok saya Jabir dan mosok yakdiku ala rasulillah Faroja na monggo balik kita wawah makharaja minna ghairu rajulin wahid tapi tetap ono kelompok sing tetap berpendapat kaya Khawarij. Artinya orang kalau kadang masuk neraka ya tetap enggak bisa keluar. Artinya gini, ini pengalaman bagi kita. Ini pengalaman bagi kita. Betapa dzahirul ayat ini bahkan sak Jabir sahabat dibantah mbek dzahir. Sekarang betapa bahayanya kita kalau ada majelis atau apa saja kajian terjemah kemudian mengadili sekian juta umat. Coba yang dikafirkan orang Wahabi berapa coba? Hanya karena mereka berpegangan perilaku tawasul adalah perilakunya orang kafir.
Terus mereka mendalil di awal Zumar ya. Walladzina takhudhu min dunihi awliya. Mereka wong kafir ngendikan ngomong mana na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Terus ini jelas at-tawassul fil kufar. Faman fa'ala tawassul fahuwa kafir. Wah kan tersangka. Lah iya wong kafir iki ditawassul iku la ta'uzala itu kan waktu. Saya itu orang Islam tawasul Rasulullah ahabun nasi ilahu ahabul khalqi lagi sing ditawasul gitu iki wong kafir tawasul lebih berolo iki wong Islam tawasul lebih kekasih Rasulullah adalah orang yang disuruh Allah jadi pintunya yaitu lewat syariat-syariat sementara Allah gawe wong kafir sak berhalane itu musuh-musuh wong roh kafir nah berolo musuh Allah wong tandingannya Allah tinggal tawasul, wong tandingannya itu tinggal. Saya kira Rasulullah kekasih Allah tinggal. Terus hukumnya digawe. Ini hukum bohongan. Maksudnya ini hukum bohongan. Itu model loh. Mulanya penting ya atas ngaji usul fikih. Makanya saya itu termasuk syukur kalau termasuk orang yang dipercaya dasar hal ngaji usul fikih. Jadi kemarin saya juga dikaji. Memang yang ngajar kitabnya dasar dikaji saya sampai sekarang. 4 hari yang lalu saya baru ngajar karena usul fikih itu penting. Jadi misalnya kan ada ilmu, kalau ada satu kejadian itu lihat dulu ada jamek apa ada farid. Kalau ada jamek nanti ya masuknya kias, kalau ada farid ya agak masuk kias, karena untuk menjadi kias itu harus ada jamek bainal makis wal makis alam. Kalau ada farid berarti gagal jadi apa? Kias. Sekarang yang dipakai tawasul orang kafir itu apa? Lata uzza. Itu apa coba? Berhala yang dituhankan. Itu musuh Allah atau kekasih Allah? Musuh. Sekarang yang dipakai tawasul orang Islam itu siapa? Rasulullah Muhammad. Sampai dia itu hal kiai, wali lah paling. Jadi kalau cuma saya bicara tuh, ono desa khusus desain, senganti darah ini kewali. Iya di briefing. Kalau itu buat sama rapi umum bergaya wali. Jadi orang kabeh mau tau duit tenang, apa tuh kabeh gelem ora desain sitok ae kan. Terus kowe wasiat yo makomno ning kono. Iku insyaallah ke depan prospek. Yo boleh pedalaman tuh orang. Naruhan ram lebu. Sing kira-kira orang kiai ini terus boleh nang ndi lah sing. Sumpah orang kiai ini lah sak ngisor mlaku. Sekarang perbandingannya orang Islam itu mukmin. Khas orang mukmin adalah la ilaha illallah. Semua terserah Allah, la ilaha illallah. Jadi nggak pernah orang mukmin terlintas menuhankan selain Allah. Meskipun tawasul be Nabi pun nggak terlintas kalau menuhankan Nabi. Bon. Terus kemudian dia kalau wacana kita Sayyid Muhammad ini dia ngaji sampai ngaji ilmu. Kemudian yang ditawasul itu babun min abwabillah. Orang tahu semua. Kita tahu syariat itu lewat penjelasan Rasulullah. Dan orang Islam semuanya yakin kalau Rasulullah itu ahabul khalqi ilallah. Orang paling dicintai. Kemudian kita tawasul dengan ahabul khalqi ilallah. Masalahnya apa? Terus kok dikiasno di pada orang kafir sing tawasul apa? Beroro sing musuhin. Kuat juga. Cara usul fikih, usul fikih cara goblok-goblokan mereka itu. Paham ya? Iku tunggal ini, gue tak kok mana nih Jalalain mbek Toha. Orang takut Gus alasan foto-foto gue kitab tafsir Jalalain foto itu. Mau alasannya kiasi jamnya foto-foto gue Jalalain. Ya begitu tetap. Fotonya foto-foto mondok. Ya begitu. Lama sebagai nunggal. Itu tak boleh. Tapi bidul ini rasa usul agar uang ya roh kan supaya kan gue contoh orang aslinya kan contoh kalau wajah ini kita bisa Muhammad yang paling terkenal mafahim ya cikuna antus sohani kalau wajah nah ini biar jelas ya kalau saya ngaji yang rasa sabar justru saya pakai marosi itu sopan saya tahu saya ini masih muda untuk dunia kiai dan saya punya tradisi akademik sehingga saya baca referensi supaya ada tradisi pakai apa referensi. Saya rasa referensi cukup mubalek mana ulama itu. Kalau tidak itu tidak bisa referensi mu. Agar muni salah bingung. Benar nanti kan, ya.
Ini kalau wajah ya, nah teng kitab pulau halaman 124 ya, teng kitab saya maka ini ngaji nama antus sokha, jadi faham-faham yang harus diluruskan. Jadi saya Muhammad judulnya ekstrim maka ini ngaji antus sokha, faham-faham yang harus diluruskan. Jadi kan arah kalau kitab ini perlu diluruskan. Terus wajah ya, al-muttafaq alaih minat tawassul. Lam yaftarif ahadun minal muslimin fi masyru'iyati tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bil a'mal as-sholihah. Tentu yang mujma' alaih atau yang muttafaq alaih itu tawassul bil a'mal as-sholihah. Wa dalil ala hadza haditsus salasa alladziina intabaqa alaihimul ghaib. Fatawassala ahadun ila Allah bi qirihi li walidayhi wa tawassala sani bi bidaihi anil bid'ati anil fahisha. Watawassala salis bi amanati itu masyhur kan hadis tentang 3 orang yang terperangkap dalam apa? Gua. Yang satu tawassul ya Allah saya ini baik sekali sama orang tua saya. Jadi tawassul dengan amal. Yang kedua saya ini pernah sekali mencintai seorang perempuan ketika saya berkesempatan zina malah tidak jadi. Jadi rasido mari jadi wali. Syaratnya rasido. Terus yang ketiga saya ini punya guru masyhur itu di hadis sahih. Saya ini punya buruh, misalnya cara Indonesia itu tak opai sapi. Bareng wae nompo opah malah buruh kalau hilang 10 tahun. Tapi tak rumah nganti di anak putu, tak kena tak anak putu nih. Lu mau tenang, 10 tahun lu sudah anak putu yang kira. Ada sapi begawe selingkuh kan. Itu tiga anak kabeh Pak. Sampai tiga itu punya aku, wong aku mau di situ apa tuh di akhir ini kan anak ini respect aku belum itu amatir rubah sudah kayak aku dari awal tapi ya satu ikhlas mereka wong wabi walhasil terus si gua tadi terus terbuka berarti tawassulnya adalah bil amal tentu itu mujma' alaih. Terus Syekh Muhammad beliau ngendikan ada subjudul mahallul khilaf mahallul khilaf wa mahallul khilaf fi mas'alati tawassul wa at-tawassul bi ghairi amalin mutawassil ka tawassul bi dawat wal ashkhas. Kritiknya Wahabi pada kita kan kita ini tawassul dengan sesuatu yang enggak amal kita. Misalnya Wali Songo itu kan karwan soleh heroik tapi kan amal-amalnya sendiri. Yang namanya tawassul pakai amalnya yang tawassul, amalul mutawassil loh. Kalau ini bahasa Arab gitu. Yang namanya tawassul itu ya kita ngandalkan amal kita sendiri atau amalnya mutawassil. Bukan amalnya orang lain. Misalnya kamu tawassul dengan Sabtu Qadir Jailani, wong kok ngandalo amale wong iya itu kritiknya. Paham ya? Tawassul ngandalo awakmu. Misalnya kata, ya Allah, kalau betul jalan ngalor itu. Mau niku hero iku jangan kan. Ngomong kok dite. Saune niku. Wis ngoten kula kesel mana niku. Kadang manane panjang ora kok gone. Ngomong wae. Saune niku. Wis ora ngaji desekan Gus, ora ono asine ngomong to. Nah itu jenenge tawassul. Yang adalah amal itu dari pengiran espresso. Motif lain ya dari apa masalah di ngaji santai ya. Jadi kan kulino ngaji pakai apa referensi apa nanya tuh harto orang balik yo orang oleh menyawang sirah hadir loh ini ngerasani betul nanti ngaruh wongnya orang ngerasa jadi salah loh jadi hari itu gak usir misalnya kalau berdoa kok dosa ini manggon ini rantai tindaku luwe terang nona. Ya, makanya kita ngaji usul fikih dulu ya. Ada kias itu sarannya ada jamek. Kalau ada farid tidak jadi apa? Tidak jadi kias. Ya, karena gagal jadi kias. Kalau ada farid apa? Pembeda kayak tadi. Orang kafir sudah kafir. Tawassulnya sama musuhnya Allah. Allah itu lah syarikalah. Tidak mau. Allah itu ada tapi. Sekarang berdarah-berdarah ini kan tandingannya Allah. Kamu tandingannya kok malah sebut-sebut. Ini apa itu gak ada tawassul pasti fokus lo gak ada karep muni itu mau gawe bukofiah jangan butuh dulu musuh politiknya malah bela tawassul kira-kira kembali kan satu ya pas aku kalau digarap ngeten-ngeten muni itu sing jauh mau bukofiah kita jangan dulu
Misalnya kan lucu, tawasul malah nyebut Musuh. Misalnya, kok musuh itu kok kasar. Misalnya itu untuk apa? Lu kan gak mungkin lagi mbok lara ngono ya ora mungkin. Saiki Allah lu gat sing latari kalah. Kowe tawasul mbek lata uzza sing karuan musuhe Allah. Saiki ana wong tawasul di Rasulillah. Kekasih Allah mbok sebut ning ngersane Allah. Kira-kira mandi ke? Iku waktu balik ke tawasul ning buku FIFA ini mau dewe Gus Lautin lah. Kan ono masuk akal. Gak itu contoh, mungkin arah contohnya apa paham. Kan ono masuk akal, nyebut orang sing sinkron. Frekuensi. Paham ya? Kalau kita tawasul ning aku nih wong dewe Pak Tuhan, kan jangan mikirin. Mikir. Oke gitu kok. Nanti dia terkenal, pidato kan arah wong sang isore ra primo. Karena aku Gus aku gak Gus pidato ini orang isore ya. Pun gitu terus. Wa masalul khilaf fi masalati tawassul wa at-tawassul bi ghairi amalil mutawassil. Ya, tawassul dengan amalnya di luar mutawassil. Tawassul bi zawat wal asfas. Bi ayaqula Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Au atawassalu ilaika bi Abi Bakr as-Siddiq au bi Umar bin Khattab au bi Utsman au bi Ali. Fa hadza wal mamnu' inda batihim. Kata Sayyid Muhammad, yang menjadi masalah adalah siang tawasul mutawasil ini mengandalkan orang lain. Padahal harusnya tawasul amalnya sendiri, paham ya? Makanya itu masalah menurut sebagian mereka. Ya pasti Wahabi lah, kalau dalam konteks modern mungkin sekarang juga. Yang lain itu turunannya. Tapi tentu kita akan nyari yang global, Oke, itu kata saya Muhammad menceritakan cara pandang mereka, Itu masalah. Orang yang soleh Sabul Qadir kok kamu pakai andalan Sabul Qadir, yang soleh itu Sayyidina Umar kok kamu pakai andalan Sayyidina Umar. Mungkin kalau di dunia habaib yang soleh itu Fakih Muqaddam kok kamu pakai andalan Fakih Muqaddam, kamu sendiri tidak sekali Fakih Muqaddam. Orang soleh Abdul Al-Haddad kok kamu pakai andalan Abdul Al-Haddad itu nggak kayak Sayyid Abdul Al-Haddad. Hanya nama-nama terkenal Abdurrahman Al-Jufri, Abdurrahman Segaf orang. Nah tawasul nggak ngamalin dulu kok ngaku soleh wong. Iya. Kata Sayyid Muhammad gini kritiknya Sayyid Muhammad. Itu orang yang tawasul seperti ini itu ya punya amal dan itu amalnya sendiri. Saya ulang lagi ya. Orang yang tawasul dengan Rasulullah itu ya amalnya sendiri. Orang yang tawasul dengan Fakih Muqaddam ya amalnya sendiri. Karena apa? Dia mencintai orang yang dicintai Allah. Sekarang mencintai orang yang dicintai Allah itu amal soleh apa enggak? Karena kamu se-ACC semanhat dengan sing dikersakno Allah. Saya ini termasuk amal enggak hubungan wa Rasulullah? Jawab saja. Terus ketika orang tawasul dengan Nabi Muhammad berarti dia mahabbah ke Nabi Muhammad. Lu mahabbah ini amalnya si mutawasil apa enggak? Iya. Amalnya mutawasil. Makanya kritik semua kok goblok ngono jadi. Paham ya? Iya. Paham tenan to? Iya. Tenan to lagi. Paham ya? Mesti doa ya. Ini buat cara maulid serantek. Terus jam. Keterusan tenan wae. Terus ini ke royalti. Orang 10%. Nama ilmune kabeh. Saya bebas ya, tenang ya. Ya tetap juga aku lah. Harus kirim balik ke ulama agar rezeki apa? Wah, aneh. Kalau balik. Itu kalau di kitab Bukhari. Di kitab Bukhari itu ada bab begini. Mungkin beliau yang gojlek. Imam Bukhari kan memang terkenal bikin judul yang simpel. Babun al-imanu amalu. Terus beliau cerita la yu'akhidukum billahi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Sekarang bahasa Arabnya kasabah itu kasbun, maknanya bekerja. Ternyata kasbun itu pernah diisnatkan Allah di hati atau ke hati. Walakin
walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah itu mengambil tindakan pada sesuatu yang dilakukan hati kamu. Berarti ada nisbatul kasbi ilal qalbi. Ya tak longan awas kan ora paham. Kalau ada nisbatul amal ilal qalbi, ya saya ulang lagi ya. Allah itu tidak masalah kamu salah ucap dalam sumpah. Ya salah ucap dalam sumpah. Yang penting hati kamu. Berarti kan kolbun itu juga disifati kasbun. Kolbun itu disifati kasbun. Orang iso amal kok terkait fisik kayak sholat sedekah. Misalnya kowe ning atimu ana gedeng habaib, ya dosa. Iki ku mulia Nabi. Kowe ning atimu ana gedeng ulama, ya dosa. Ulama iki di sisi warasatul anbiya. Kowe gedeng tuh ya dosa, kowe nggawa siare Islam. Meskipun senang banget ya dosa. Dia kadang yo oleh nafsu ora pas. Nah, ora usah perilaku, ora usah nganti miso, ora usah nganti misale kowe gedeng ora kudu nganti miso. Cukup di hati pun wis ana hisab. Mergo ati yo dihisab. Ini disebut walaki wa'afidukum bima kasabat. Nah, sekarang orang seneng ke Nabi meskipun kelakuannya orang niru Nabi. Ini kan cerita-cerita orang-orang yang kelakuannya ra bener kan. Wong seneng Nabi kan gak mesti perilakunya kayak Nabi. Ya ada ora mungkin. Nggak mungkin. Nah, saraku Nabi dhisik nang ngaji ya setara. Saya ngaji ning balik podium tanggung. Saraku Nabi ngaji atau di MC-nya Abu Hurairah. Ono ning hadis Abu Hurairah pidato mau itu hasanah dene. Ono. Sambutan dening Ibnu Umar. Tapi dia dari sisi nerangno Islam itu ya sunnah Rasul. Tapi dengan model ngono iku ya ono sunah ya ono orane. Ya rumakno. Berarti senenge wong ning Kanjeng Nabi itu yo amal ngono. Kalau baleni malih. Berarti senenge wong ning Kanjeng Nabi amal. Iku amale sapa? Ya amale sing seneng. Napa amale sing seneng. Kalau baleni malih. Senenge wong ning Abdul Qadir ning Ustaz Fatih Muqaddam ya amale dekne wong seneng. Senenge wong saiki misale ning Said Muhammad Habib Zain ya seneng. Senenge wong ning Mbah Mun ning Habib Lutfi yo ngamali dekne wong seneng. Paham? Mergo seneng ku yo ngamal, mergo fi'lul qalbi. Tok Allah ngendikan bima kasabat qulubukum, atimu yo dikasih. Artinya kalau orang Wahabi mengatakan syaratnya ngamal tawasul kudu ngamali wong sing mutawassil. Paham ya? Itu ayo amali mutawasil, seneng amali sapa ora amali mutawasil ngono maksudnya. Paham ya? Tenang lho. Nah, ini juga itu kantor. Ini mau jaga tok ora paham. Ini nek bab sial ke Melayu. Ora oleh nih. Sing oleh Melayu sing ora ngoten gagok Melayu. Ora oleh. Cuwani wae. Wani ya. Wani mati urip loro. Urip loro. Kalau mau tak kiri. Ini Dewi Said Muhammad mengomentari tadi. Kalau mereka mensyaratkan, kalau mereka mensyaratkan sahnya tawasul itu harus dengan amalul mutawassil. Saya ulang lagi ya. Kalau mereka mensyaratkan tawasul harus amalul mutawassil. Terus kata Said Muhammad, lah orang tawasul sama Nabi itu kan bukti mahabbah ke Nabi. Sekarang mahabbah ke Nabi itu amal baik atau buruk? Amal baik, malah berdoain. Ya iya mau kok soal apa nih? Sini kata Said Muhammad tak wacana Arab. Bukan Arab itu aku yakin sampai rapat paham. Orang suudon kenyataan. Suudon ya. Tidak cocok ya, coba kita buat. Cara mendelok kamus, mulai malah meribet dulu. Terus cocokan. Karena bila kamu senang tamu dan pidato, tinggal kamu sih. Oh, kira ngasih lo duit. Oke, pas finau, ono wong ngundang pidato. Mbok lereni sinone apa sing ngundang mbok leren? Lereni sinone. Lereni sinone. Iku jenenge wong pinter. Endi sing segane iku sing. Wa nahnu naro annal khilafah syakliyin wa laysa bijauhariyin. Li anna tawassula bidzat yarji'u fil haqiqat ila tawassulil insani bi amali. Wa huwa al-muttafaqu ala jawazi.
Walau nazaral mani al muta'annitu fil mas'alah bi ainil basira lan jalalul amru wan halal iskal wa zalatil fitnah allati waqa'a bi sababan waqa'a fa hakama 'alal muslimin bisyirki wa dalal. Jadi Sayyid Muhammad sampai duka karena kenapa beliau susah-susah nerangkan tawasul, kenapa? Gara-gara mereka salah paham tentang tawasul, akhirnya hakama 'alal muslimin bisyirki wa dalal. Sampai orang lain dihukumi syirik dan sesat. Makanya ini penting ya, seorang ulama harus tegas. Apapun sopannya Sayyid Muhammad, tapi kalau bela-belain umat Islam di kafir-kafir kan beliau tegas sekali. Cuma tegas wong alim yang nerang-nerangnya ilmiah. Saya rata kau pengajian ku berarti rasa seneng nabi. Ya acara maulid orang anti ratak berarti rasa seneng nabi. Uang ngeloni anak ini ngomong itu ajaran nih kan. Uang umat doa sing tua rata kau pengajian itu ajaran nih. Bro, mana pulau? Sama tak cerita nih hari berkutur. Nabi nanti ngaji tentang teras masjid. Dia ngaji terang. Kaji Nabi orang mustahil. Kaji Nabi ngaji tentang teras masjid. Terus orang canong gagal liwat. Gro pacul tenangnya Nabi diliwati. Tetap morok sawah. Kudu roh tenang karo. Wajib roh berdoain. Terus sahabat-sahabat komen, ini wong ra bener, wong Nabi ngaji kok ditinggal mergawe. Nabi lho ram. Nabi ya. Pasti bener ya. Ya mulane mesti bener ya, ora boleh bobo. Apa gawe Nabi? Terus ngomentari wong iku wae. Iku iso wae kerja golek nafkah keluarga. Ya kerja golek iso wae di anak cilik, di ikut lemah. Iku ya sunah. Intine Nabi nyuruh mereka ikut coba komentari elek boleh halal itu yuk sunnah api-api umatku ya sing kerja orang sing ngaji ini ngambil itu orang malah ngancam-ngancam surah teko orang seneng nabi orang seneng gue orang mana tenang mau jadi gawe tenang ya misalnya saya teko ngaji ya di rumah tanah itu sunai mungkin ngenteni bujune bareng kita bagai nabi itu sunai ya sing ora sunai nabi lek sinetron iku ora nah tapi soalnya lek sinetron pas sinetron religius soalnya luwih kualitasnya luwih apik dibanding apa meneh lakone kok sing dadi iku sing Yusuf Asegaf sing ganteng lho Habib Alwi Segaf itu malah berarti delok putune malah kowe keren dibanding terus kok Alwi asal mana kalau sering delok mana kalau roh cucunya Nabi Pak ya iya Alwi Segaf oh, ini umat ini kurang pasal tenan. Jadi kalah itu. Jadi orang ini rasa anti ya, teko ke saya, saya teko ke saya ada ini. Serah nabi iblis sih. Undang-undang tenan dulu. Makanya Sayyid Muhammad marah besar ya. Beliau marah besar karena waqa'a man waqa'a fahakama 'alal muslimin bisyirki wa dalal. Ini mari beliau juga kan ada tahkim bil kufri. Ya saya ulang lagi karena Sayyid Muhammad sampai duka karena apa? Menghukumi orang lain kafir. Ya makanya beliau ngendikan walau nazarul mani al muta'annid fil mas'alati bi'idil basirah lanjala itu jelas banget lagu al amru wan halal iskal wa zalatil fitnah allati waqa'a bi sababi man waqa'a fa hakama 'alal muslimin bisyirki wa dalal. Jadi saya ulang lagi ya. Tawasul yang disepakati adalah tawasul dengan amalnya mutawassil. Terus orang Wahabi anti, karena yang soleh itu Nabi Muhammad, yang soleh si Abdul Qadir, yang soleh itu Ustaz Fakih Muqaddam. Tawasul itu nganggo soleh wong liya, tawasul nganggo amale. Kata Sayyid Muhammad, saiki wong seneng Nabi, seneng habaib, seneng ulama itu kan yo amal wong mahabbah. Wong Allah dawuh wala jadi yu'akhirukum bima kasabat qulubukum berarti ana kasbul qalbi. Lah kasbul qalbi itu kerjane ati ya mahabbah utawa ora mahabbah. Saiki wong tawasul ben Nabi berarti mahabbah ning. Lha iku amale sapa? Amale sing tawasul. Berarti dekne wis bener mergo tawasul be amale iki. Paham ya?
Wa sa'ubayyinu kaifa annal mutawassila bihi huwa fil haqiqat ya mutawassilun bi amalihi al mansubi ilaihi walladhi huwa min kasbi fa aqulu i'lam anna man tawassala bi syaksin ma dengan siapapun fa huwa li annahu yuhibbu. Orang tawassul dengan Nabi, dengan Syekh Abdul Qadir, dengan Wali Songo itu karena berarti orang itu mencintai yang ditawassuli. Idh ya'taqidu sholahahu wa wilayatahu wa fatwahu tahsinan lidhonihi. Aw li annahu ya'taqidu anna hadha syakhsa muhibbun lillah yujahidu fi sabilillah. Aw li annahu ya'taqidu anna huwa yuhibbu. Aw li tiqadi hadhihi umur kulliyah fi syakhsi al-mutawassil bi. Wa idza tadabbartal amra wajadta anna hadhil mahabbah wa dzalikal i'tiqad min amalil mutawassil. Paham ya? Pemenang tak ate urun bareng. Lah jare Wali Songo ora turun kan? Nggih turun. Direwangi urun, direwangi bayari kiai toha. Pemimpin apa? Sing urun lagi ini kok. Berarti Untuk film. Ora bae. Luwehan. Mengenai ini penting ya, ngaji itu penting biar sampean tahu duduk perkara. Karena Sayyid Muhammad itu bab paling kadang ngarang tawassul. Karena beliau sebetulnya bukan urgen, masalah tawassul bukan urgen, bukan penting. Yang mari kasus itu kan terus mengkafirkan orang lain. Sebetulnya kalau orang khilaf itu biasa lah, mulai dulu lama itu khilaf. Tapi kalau sakit cangkeman ngafirno wong liya. Nah, khilaf itu biasa. Misalnya Tuhan darah pidato penting, kalau darah nira penting itu kan khilaf kan biasa. Sing ra payu ya setuju kula. Sing payu setuju Tuhan, tapi sing payu lah ya saingan. Akhirnya Tuhan senang kula, kok gak ngebut pasare kan. Jadi biasa. Kalau contohnya sekian khilaf ya, contoh khilaf itu tidak masalah. Sing mari Sayyid Muhammad juga, ulama-ulama juga kok fahaka ma'alal muslimin bisyirki wa misalnya orang wong sing seneng sholawat siri, ya apik itu ibadah siri mesti apik timbang ibadah. Tapi sing legowo sekali-kali teko ning acarane Habib Syekh, acarane Sayyid Ali Zainal Abidin enggak masalah. Guru yo nak kowe butuh syiar, Islam butuh syiar. Tapi kalau jodarane sholawat itu sing syiar. Lah saiki wong sing ning pojok omahe sing delik-delik sholawat arani ra ganjaran. Ning ngarepe Allah padha wae rame mek rame apa sama sama. Akhirnya kita laut susah ya apa sih nglakoni loro. Ya sirri nggih. Kalau nu pernah wali-wali sing gak gelem itu, dia kenal, maksudnya kenal dia senang. Tapi kalau ngomong sing keramat terbuka kok Habib, saya dia senang. Kalau Mbah Mun Habib Lutfi dia senang. Kok terkenal gue si Arya apa? Islam. Ambil ngomong mahjub ini dia senang. Bukan master. Isi ono kok ega wakal in masyurin di barokati masturin. Angger ono wali masyur barokai wali mastur. Lagi itu master sama masyur. Ada kan status sendiri. Kalau masyur kok. Itu master. Master terus terkenal. Nanti satu dua mati kafe. Iya itu masyhur. Kabeh wong alim mesti ditandingan ulama mas. Kula sering cerita tentang mriki Imam Syafi'i top terakhir. Dia ono tandingane Syaikhan apa? Nabi Musa terkenal populer. Dia ono saingane Nabi Sinten. Itu memang Allah ke senang. Umar terkenal memimpin bil adli. Dia ono wali master sinten Uwas. Nah, iya tidak boleh. Oh, jelas gak master. Mewakil khusus Ribul. Muni sunnah Nabi, mana ada Hurairah jadi MC. Terus sambutannya ibu nopo Jum'ah. Terus tapi kan darah sunnah Nabi gitu, gak siap apa? Iya, senangnya separuh aja. Senangnya separuh senang, separuh biasa. Cuma ini separuh rasa senang ya, uang rasa senang uang Islam. Ya kalau makanya kenapa Sayyid Muhammad juga kamu jangan anggap wong perkara khilaf kan biasa. Khilafnya biasa, kecangkemane. Ngafir-ngafir wong lho sing mari ndadekne ulama-ulama. Cukup. Paham? Khilafnya dia. Ulama padha ngalimi biasa. Lah, antar habaib khilaf biasa. Nah, itu di Jakarta orang tahu semua. Ada kelompoknya Habib Rizal yang suka seperti itu, jahar. Ada kelompoknya Habib Mundir Al-Musawa senangannya ngaji. Ada kelompoknya Habib Lutfi senangannya tahu nggak masalah. Semua orang-orang soleh nggak masalah. Khilaf itu nggak
Tapi 3 beliau itu kalau ketemu saling menghormati, nggak masalah. Aku ya bilang gitu, Tuhan senang pidato aku orang. Orang boleh sebut ganjil ke suara, oh nggak masalah tuh mau itu. Aku nggak tersinggung dia. Kapan dia membuli aku narane bab? Terus aku terus. Kalau biasa, nggak masalah. Sama tak duduk, di mana-mana khilaf itu kualitasnya mesti mutu ya Mansur. Asal lama itu kan, saya itu punya khilaf tuh banyak, bisa Kubro, terus Rahmatullah apa, Ummah Fizkilaf apa, Al-Imam. Itu punya banyak. Dan kitab khilaf itu mesti mutu, betul. Kok tidak mutu gimana? Coba, sama bisa nggak nyalakan dua pendapat ini? Saya Muhammad juga itu karena tadi mengkafirkan orang banyak. Sebenarnya kalau enggak bagus. Misalnya gini, Sayyid Abdul Hasan Asy'adili itu Al Hasani. Itu gak seneng orang toat ada sembunyi-sembunyi dukok ya alimu ditoatiku kena toatku di depan umum piye-piye dunia harus dibagi iklanul maksiat ya wis konser dangdut nekakno masal wis ben ono konser sholawat nekakno masal ben toat pidato nang piye-piye maksiat dari segi bagus ya. Tapi model saya Abdul Haddad senang amal sirri, jadi abadi minaria lebih jauh dari apa? Antara ciri wali Allah itu asyafaqah alal khalqi kullihim, punya empati, punya kasih sayang ke semua makhluk. Bahwa takdir kita ada perbedaan itu ya wajar, tapi bahwa definisi itu nyata. Tadi beliau menyebut termasuk satu saudara atau satu komunitas dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Pernah suatu saat Nabi memuji ada seorang nakal itu, diterima tobatnya Allah karena di jalan ketemu anjing, kemudian ngasih minum anjing itu dan Allah mengampuni. Meskipun secara hukum usul fikih tidak bisa digeneralisir, misalnya kalau minumin anjing 1 surga, kalau 100 tambah surga. Nanti lupa minumin manusia gara-gara kebanyakan minumin anjing gitu. Tapi apapun itu faktanya ada cerita di hadis seperti itu. Kemudian menyangkut komunitas internasional yang beberapa diantaranya tentu beda agama, beda keyakinan. Saya mau membacakan cerita di kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi saya hanya membantu referensi-referensi yang diajarkan guru-guru kita. Ar-Risalah Al-Qushairiyah adalah kitab kesayangan Mbah Maimun karena dulu Mbah beliau dapat ijazah dari Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato yang punya kitab I'anatul Thalibin. Dan kitab itu dibawa ke Indonesia sampai ke saya sebagai murid beliau. Di antara yang disebut dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini Thariqatu Ahlil Ilm, kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah itu. Saya baca nasnya ya, atau ibaratnya atau teksnya. Sami'tu ba'dal ulama yaqulu istadhafa majusiyun Ibrahim al-Khalil alaihi salam faqala bisyarti antuslima famarral majusiyu fa'awhallahu ta'ala ilaihi mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri falau nawaltahu luqmatan min ghairi antutalibahu bitahyiri dini famado Ibrahim alaihi salam ala athari hatta adrakahu wa atadharu ilaihi fasalahu anis sabab fadhakara lahu dzalik fa aslamal majusiyu. Jadi suatu saat Nabi Ibrahim itu kan terkenal Abu Duyuf, orang yang mesti menservis tamu-tamu itu. Kita tahu dulu itu tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada, ya pokoknya tidak ada mall. Sehingga kalau orang pergi itu kelaparan betul itu. Bahwa orang kaya pun kelaparan karena melewati padang pasir itu. Kalau sekarang kan orang mau sowan kiai makan dulu. Karena takutnya di rumah kiai kan makan sungkan, jadi makan dulu nanti di kiainya tinggal pura-pura makan. Kalau dulu memang makan nih tamu itu wajib betul, kalau enggak ya kelaparan betul tamu itu. Sehingga cerita suatu saat di antara tamu itu berakidah, berfaham majusi. Atau beragama majusi lah gampangannya itu. Terus Nabi Ibrahim enggak mau, saya mau ngasih makan syaratnya Anda harus Islam gitu. Akhirnya orang ini putus asa kemudian meninggalkan Nabi Ibrahim. Saat itu, saat orang itu meninggalkan Nabi Ibrahim, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Orang itu umurnya 50 tahun dan dia hidup karena tak kasih makan. Terus kata Allah, mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Saya yang Tuhan saja ngasih makan dia 50 tahun tanpa syarat dia harus Islam. Kamu baru dimintai makan sehari mensyaratkan Islam. Walhasil terus Nabi Ibrahim ngejar orang Majusi itu terus monggo-monggo makan di rumah saya. Singkat cerita terus orang Majusi itu tanya, kenapa Anda berubah pikiran? Terus Nabi Ibrahim cerita bahwa beliau ditegur Allah kemudian harus melakukan itu.
Jadi cerita-cerita seperti itu banyak. Dulu kita dengar para kiai sering cerita ketika seorang Yahudi rumahnya diusir Amr bin As untuk pembangunan masjid. Ketika lapor ke Sayyidina Umar, masjid itu yang mengambil tanahnya orang Yahudi harus dikembalikan ke orang Yahudi. Dulu guru-guru kita juga sering cerita Sayyidina Ali itu pedangnya dicuri sama orang Yahudi. Ketika ketemu di pasar atau di jalan, kemudian Sayyidina Ali yakin itu pedangnya, dilaporkan ke Qadhi Sureh. Setelah itu Sayyidina Ali diminta, buktinya apa? Saksinya siapa? Kalau itu pedang Anda, saksinya Hasan dan Husain. Tapi kata hakim, Sayyid Hasan Husain itu keluarga Anda, tidak sah jadi saksi. Zaman itu Sayyidina Ali masih berargumentasi, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasanun wa Husainun sayyida syababi ahlil jannah. Tapi kata Imam Sureh tetap standar saksi itu tidak boleh dari keluarga. Singkat cerita, qadhinya itu pakai standar hukum usul fikih, al-qaulu qaulu sahibil yad. Yang dibenarkan adalah yang sekarang megang barang itu. Ketika enggak ada saksi, al-musaddaq, yang dibenarkan al-qaulu qaulu sahibil yad, yang dibenarkan ya yang megang barang itu. Singkat cerita dimenangkan oleh orang Yahudi tadi. Setelah dimenangkan, Sayyidina Ali agak kecewa, masa seorang Amirul Mukminin sidang di pengadilan negeri kalah. Tapi orang Yahudi tadi akhirnya insaf, sadar sampai masuk Islam, sampai beliau ngendikan bihadza taqumus sama wal ard, karena ini langit dan bumi berdiri karena keadilan itu. Jadi ini cerita-cerita referensi yang bisa menolong teman-teman siapapun berkomunitas internasional. Karena pikiran saya sederhana ya, al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu melahirkan sikap. Jadi kalau kita punya referensi yang cukup tentang toleransi, insya Allah kita hidup di mana saja punya toleransi, karena toleransi itu juga ajaran agama. Di antara yang diceritakan para guru-guru kita adalah ketika Nabi mau dibunuh oleh orang namanya Daksur, atau Duksur siapa, enggak tahu KTP-nya saya, kiai-kiai kalau baca Daksur. Ketika beliau sedang santai di satu tempat, tahu-tahu ada orang yang mengambil pedangnya, kemudian bilang, mayyamna'uka minni ya Muhammad, sekarang Anda sama saya berdua, siapa yang bisa menghalangi kamu? Nabi dengan rileks menghentikan Allah. Kemudian si Daksur ini gemetar, pedang jatuh, kemudian diambil Nabi. Sekarang ya Daksur, mayyamna'uka minni, yang bisa menghalangi kamu siapa? Orang itu bilang, la ahada, tidak siapapun. Nabi dengan gampangnya fa'afa'anhu, Nabi memaafkan. Padahal ini jenis harbi, jenis orang yang jelas punya niat bunuh. Terus artinya kita-kita yang ngaji di pesantren, saya ngaji di Mbah Maimun, punya Bapak Kiai Nur Salim, semuanya ngajarkan bahwa di mana-mana perang kekerasan itu ya karena kita diperangin. Udina lilladzina yuqatalun, karena kita diperangi kita boleh perang. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Jadi yang boleh kita perangi ya zaman kayak kita dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang zaman itu. Ketika sudah tidak ada penjajahan, ya alasan itu sudah hilang karena mereka tidak merangi kita. Jadi apa ya, perang ya ada konteks rasionalitasnya, damai juga ada konteks rasionalitasnya. Tapi karena kita punya tradisi referensi, teman-teman yang di Jerman tak bantu, tadi ada kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, terus ada beberapa cerita-cerita tadi kayak Daksur. Kalau ayatnya jelas ya, jelas qatilul ladzina yuqatilunakum wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Bahkan seperti yang diceritakan Profesor Quraisy tadi, yang sedang kita benci pun bisa saja suatu saat teman. Dalam surat Mumtahanah itu atau Mumtahinah ada ayat asawwau ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Bisa saja orang yang sekarang kamu benci suatu saat kamu cintai. Wallahu qadir, itu Allah Maha Kuasa. Dan tadi saya menambahkan yang dikatakan Profesor Quraisy tentang belajar. Dulu Nabi itu enggak puasa Asyura. Tapi ketika datang ke Medina, orang-orang Yahudi itu puasa Asyura. Coba tanyakan ke mereka, kenapa puasa tanggal 10? Terus mereka menjawab, yaumun najawwahu fi Musa, itu hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa. Terus fa'amara bisyami, kemudian Nabi menyuruh sahabat puasa. Artinya dulu itu segampang itu hidup, itu sesuatu yang baik, apa, ya sudah ditiru. Meskipun kita tahu Nabi itu tentu mustaqil bil istihad, Nabi itu orang yang mandiri. Tapi memberi percontohan kita betapa gampangnya kita seperti itu. Dulu ada seorang Yahudiyah meminta sama Sayyidah Aisyah dan dikasih. Ketika dikasih, dia mendoakan semoga kamu Aisyah selamat dari siksa kubur.
Zaman itu Sayyidah Aisyah tuh belum tahu tentang siksa kubur sehingga beliau engkar, nggak percaya. Tapi setelah Rasulullah datang dan diceritanin Nabi, oh iya siksa kubur itu ada. Dan semenjak itu Nabi selalu isti'adah minta perlindungan dari siksa kubur. Jadi dulu di komunitas-komunitas beda agama sesuatu yang benar ya dibenarkan. Makanya kaidah umum dalam interaksi antar agama itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, ya kamu jangan bilang iya, jangan-jangan enggak, ya jangan bilang tidak, jangan-jangan iya. Jadi aturan ilmunya jelas la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya artinya sesuai referensi ilmu lah kira-kira begitu. Terus yang terakhir, ini saya mohon maaf sama komunitas di Jerman karena saya ini pura-puranya aja sibuk. Karena saya kira ini seberapa jam lagi saya ngajar ini. Nanti kalau saya tidak ngajar di sini yang ngundang agak-agak dosa. Jadi supaya sama-sama tidak dosa ini saya ya nuruti jenengan. Tapi ya karena saya ngajar ini juga yang datang orang macam-macam. Ada yang Kalimantan, Sumatera mau ngaji di sini. Ini seberapa jam lagi saya ngaji Sahih Muslim. Yang terakhir ini di halaman Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah halaman 285 dalam Ihya juz 2. Jadi kitab saya juz 2. Mungkin kalau beda cetakan yang sudah ikut Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah. Di sini diterangkan oleh Imam Ghazali dengan beberapa riwayat yang disebut al-jironu salasatun. Bertetangga itu ada 3. Jarun lahu hakun wahid. Ada tetangga yang punya hanya 1 hak. Wajarun lahu hakoni wajarun lahu salah satu hukukin. Terus beliau cerita yang punya 3 hak itu ya tetangga, ya seagama, ya masih ada hubungan kerabat. Yang punya 2 hak ya tetangga, ya seagama. Terus wa amal ladzi lahu hakun wahid fal jarul musyrik. Yang punya hak 1 itu tetangga yang beda agama. Jadi intinya tetap dikasih hak meskipun beda agama. Sampai diantaranya disebutkan juga di halaman 287. Imam Ghazali ngendikan beliau berfatwa dan beliau bercerita Rawahu Umar bin Shu'aib an Nabi an Jaddih anin Nabi. Terus qala Mujahid kuntu inda Abdullah bin Umar wa ghulamun lahu yaslahu syatan faqala ya ghulam idza salakhta fabda bijarinal Yahudi. Abdullah bin Umar itu sedang memasak kambing atau itu pembantunya ini sedang nguliti kambing. Itu pesannya Abdullah bin Umar, ya ghulam idza salakhta fabda bijarinal Yahudi. Nanti jangan lupa tetangga kita yang Yahudi. Ini di Ihya halaman 287. Hanya cerita kebaikan. Jadi cerita-cerita perang itu ya karena kita diperangin, tapi ya kalau kita dibaikin ya baik, itu ajaran Islam. Hatta qala dzalika miraron. Faqala lahu lima taqulu hadza. Ini pembantunya juga enggak langsung menerima. Kenapa saking enggak mau nerimanya diulang-ulang lagi oleh Abdullah bin Umar. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jar hatta khashina annahu sayuwarithu. Kenapa engkau melakukan itu ya Abdullah bin Umar? Terus beliau menjawab, Rasulullah itu selalu berpesan untuk berbuat baik sama tetangga. Tadi kita tahu kalau tetangga punya 3 hak, berarti seagama, ada hubungan kerabat, hakul jar, berarti 3. Ada yang seagama dan tidak punya hubungan kerabat, berarti punya 2 hak, yaitu 1 agama dan kerabat. Ada yang punya 1 hak saja, ya tidak keluarga, tidak seagama, tapi karena tetangga itu juga tetap punya hak. Dan itu pun masuk kategori lam yazal yusina bil jar, termasuk orang-orang yang harus kita baikin. Ya kalau di Qur'annya kayak tadi ya, qatilul ladzina yuqatilunakum, boleh merangi ya yang merangi kita. Udzina lil ladzina yuqatalun, diberi hak merangi ya sama yang merangi kita, bukan yang tidak merangi kita. Terus waqala Hisyam Kanal Hasanu la yara ba'san antut imal jarul Yahudiyya wan Nasraniyya min udkhiyatik. Bahkan sebagian ulama di sini disebut Hasan Basri berpendapat kalau berkorban, kalau punya tetangga Yahudi yang butuh enggak apa-apa dikasih dagingnya. Ini di halaman Ihya 287 juz 2. Jadi dari cerita-cerita itu dan referensi-referensi itu teman-teman di Jerman enggak usah khawatir lah kalau kiai-kiai kayak kita itu berfatwa enggak boleh berkomunitas internasional nanti takut begini-begini enggak lah. Kita bacanya ya sama seperti yang dibaca Profesor Kures, sama yang dibaca guru-guru kita. Jadi itu kalau boleh dikatakan sumbangan saya lah bahwa di kita di pesantren itu ajaran-ajarannya juga seperti itu. Dan tadi beberapa kita saya sebutkan halamannya supaya bisa dicari, supaya tidak kelihatan hoax, juga tidak bikinan saya gitu, supaya jelas itu.
Dan saya mohon maaf karena nggak bisa ngikuti sampai selesai, tapi saya ngapresiasi semoga jadi syawal yang baik, minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya kita kembali menjadi ahli surga. Saya termasuk yang sependapat dengan kitab yang saya baca. Dulu kita ini ahli surga karena Nabi Adam lahirnya di surga dan diciptakan di surga. Karena satu kesalahan beliau harus kembali ke bumi. Dan setelah puasa itu selesai dan diterima, kita kembali ke ahli surga lagi, maksud minal aidin, kita kembali lagi berstatus sebagai ahli apa? Surga. Dan itu dimulai dari saling memaafkan, karena yang menghalangi masuk surga itu hak adami. Manusia itu kan paling kikir untuk memaafkan orang lain, padahal kalau hak adami belum selesai itu Allah tidak mau memaafkan. Makanya syaratnya masuk surga harus kita saling memaafkan. Dengan cara seperti itu insya Allah kita minal aidin wal faizin. Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahum wa rizqan hasanah. Terus ayat niki turun dalam konteks hijrah sing nyata terkait ruang dan waktu. Terus kita tahu nak Madinah Mekah niku saniki dihitung nu 460 kilo, pinten 460 kilo. Jadi secara fisik jelas tiang hijrah niku menempuh jarak 460 kilo. Niku wonten sing dibunuh orang kafir, dibantai di tengah perjalanan. Ada yang mati normal karena kecapean. Sing ngalami niku sedanten tetep diwales Allah rupane napa? Swarga. Kemudian setelah tahun 10 Hijriah, tahun pinten sedasa napa Hijriah, berarti Nabi sudah umur 62 hampir 63. Mergi kula nate ngitung nak umur nubuwahe Nabi 40 tahun. Teng Mekah niku 13 tahun dadi Nabi. Berarti Nabi pas hijrah niku tahun pertamane niku 53. Nggih, tahun pertamane hijrah niku berarti Nabi umur pinten? 53. Berarti kalau tahun ke-10 dia Nabi sekitar 62, nginjak pinten 63. Nah niku ba'da Fatih Mekah niku tanggal 10 Ramadan tahun ke-10. Fathu Mekah rata-rata ulama ngitung pinten 10 Ramadan tahun pinten ke-10. Niku Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Saiki ku ora ana hijrah sause secara fisik hijrah wis ditutup. Walakin jihadun wa niyatun, sing ijau karek niat ambek jihad, ambek berjuang. Niki rungokno mawon nggih, kula tak maca hadis-hadis sahih. Terus akhirnya Nabi ngendikan nggih kesimpulan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara manahawu anhu. Sing darani wong Islam sing wong Islam liya selamat saka polahe tangane lan polahe lisane. Terus wal muhajiru te wong kang hijrah ning era badal fathi iku man sapa wonge hajara kang gelem ninggal sapa man. Ninggal ma ing perkara naha kang nyegah sapa Allah anhu sanging ma. Terus sinten mawon sing ninggal barang maksiat niku berarti statusnya disebut napa muhajir. Mergo maknane muhajir ninggal asli maknane nisbate fisik ya ninggal kota Mekah menuju kota napa Madinah. Berarti nak perilaku ge ninggal barang elek menuju barang napa apik. Lah niku setelah Fathu Mekah disebut wal muhajir man hajara manahawu anhu, sing darani wong hijrah iku sing ninggal apa sing dilarang Allah. Pun niki riyen nggih terus niki dadi pengetahuan. Nah, kemudian ada masalah-masalah politik ya, masalah-masalah macam-macam. Ada samangke misalnya kula nate neliti biografi sing wonten teng Quran. Niki ruwono tenan nggih. Zaman Nabi Sugeng itu selalu ada daerah-daerah sing disebut Ardisuk. Misalnya Usoyah, hari ini wonten daerah jenenge Usoyah, Zakwan, Ri'lan. Itu daerah-daerah sing dicap Nabi daerah buruk. Kemudian kalau era ulama-ulama Irak sing sakniki terkenal, itu ya dianggap Ardusuk. Kok Irak yang sekarang itu bekas Babylon sing dulu kota sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila napa Harut wa Marut. Terus macam-macam ya.
Kemudian ulama itu khilaf, kalau Anda hidup di negara yang enggak prospek, boleh pindah. Di mana di tempat Anda pindah itu menjadi nyaman beribadah. Ini rungokno tenan, misalnya sampean ditakdir di kota Jakarta, pas kota. Di situ misalnya banyak niklab, banyak maksiat. Itu terus misalnya terus pindah teng mriki teng Beduan misalnya, teng desa. Tapi genti dosa ngrasani hasud, drengki. Dadi nek ning kutha iku dosane pornografi, nek ning desa dosane napa? Hasud, drengki, ngrasani macam-macam. Lah itu terus gimana? Ada ulama yang berpendapat jika semua bumi yang kamu katakan buruk mbok tinggal malah ra ono sing nyembah pangeran, jadi sebaiknya gak usah pindah. Mboten usah apa? Pindah. Tapi kamu punya niat bahwa ikut mengisi Jakarta itu ben tempat itu ada yang soleh. Ya ada yang apa? Soleh. Wahakada. Dan itu pendapat ulama yang dibenarkan ila yaumil qiyamah. Karena kalah dengan bukti misalnya Australia pertama ada Islam ya baru kayak wong mahasiswa sing kuliah di sana. Mungkin sebagian juga ada jamaah tabligh, ada orang bisnis macam-macam. Sehingga Australia menjadi ada Muslim dari minoritas lama-lama jadi komunitas ya, dari minoritas lama-lama jadi komunitas tertentu, lama-lama dimaklumi, mungkin lama-lama juga jadi mayoritas. Begitu juga ke Inggris. Pertama dulu orang Islam ning kono buruh, suwe-suwe sugih. Sesuai kelar tuku Manchester City, tuku macam-macam, jadi bos. Jadi napa? Bos. Wong kafire sing dadi napa? Buruh. Lho nggih to nggih. Pertama ya wong perantau-perantau suwe dadi wong sugih kados sinten Al-Fayyad niku. Al-Fayyad terus ilat Inggris nak darani Dodi napa? Fayyad. Niku ilat Arabe napa? Al-Fayyad. Wong sing akeh duwike wong Arab nak darani napa? Al-Fayyad. Duwike saking akeh. Fayyad itu melimpah. Nah, itu yang kita benarkan. Niki rungokno tenan. Karena kalau teori hijrah itu niki bener sampean biar teori yang bahwa hadisnya Nabi itu tidak main-main. La hijrata ba'dal fathi. Teori hijrah itu sudah selesai. Berarti teori hijrah secara fisik dari bumi buruk ke bumi baik itu sudah nopo? Selesai. Yang ada adalah walakin jihadun wa niyatun. Yang ada itu masih jihad dan niat. Jihad itu niat berjuang li'ilahi kalimatillah. Niat itu pokoknya ngurip-ngurip agamane Allah. Mboten niki rungokno tenan nggih ben sampean optimis. Sekarang kalau dibalik, misalnya orang yang sudah Islam di Inggris 10, merasa Inggris itu daerah Kristen, bu Anglikan, bu nopo-nopo, terus pindah nih Mekah. Berarti Inggris sama sekali gak ada Islam. Berarti kowe ngosongno bumine Allah, sangka wong sing nyembah Allah sama sekali. Andai kan sampai anda baca hadis itu, tentu fatwa anda, misalnya anda jadi ketua MUI, Islam yang ada di Inggris 10 pindah saja ke Mekah. Yang di Papua, yang minoritas, pindah saja ke Jogja. Wah, nanti yang sudah kadung ada Islam akan menuju daerah yang masih Islami agak corong Jawa malah nguyai segoro kan? Nguyai apa? Segoro. Ngono beban ora go dhuwit malah dadi bane wong akeh kan. Boten ini penting. Makanya Nabi ngendikan walakin jihadun wa niyat. Nah, ternyata hadis itu lebih benar. Ini ku era sahabat itu banyak yang ketika di Medina itu gak tertarik karena Islam banyak terus pindah teng Kufah. Itu yang melakukan itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pertama sahabat alim sing ninggalo Medina. Beliau hidup teng Kufah. Akhirnya Kufah dan di sentral Islam termasuk akhirnya pinter Imam Syafi'i yang pergi urip teng Mekah, teng Kufah. Pinter Syekh Abdul Qadir Jilani pergi urip teng Baghdad. Baghdad kuwi kawasan apa? Kufah. Mulane sanad-sanad Quran akhirnya pindah Kufah. Sampeyan saiki pikir, Quran anane Mekah Madinah, tapi sanad aline teng pundi? Teng Kufah. Sanate Ibnu Katsir tok Kanjeng Nabi ku bulet, mergo Abdullah bin Katsir niku ngaji be Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib tese ngaji be Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngaji Ubay bin Ka'ab. Berarti munculot pinten? 4. Ubay bin Ka'ab lagi ngaji ning Nabi. Cepet Imam Asim tiang Kufah. Imam Asim di guru jenenge Abdurrahman As-Sulami. Ini langsung ngaji Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngaji sinten? Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Sayyidina Ali pindah teng pundi? Kufah. Di Mekah sing pusat Islam sanate bulet. Tuke Kanjeng Nabi. Kufah sing adoh keng Mekah, adoh keng Madinah. Sanate cepet. Mergi wonten sinten?
Sayyidina Ali. Sebab itu terus Kufah jadi sentral Islam. Kufah, Basrah, Baghdad itu satu kawasan sing saiki disebut napa Irak. Si Abdul Qadir teng mriku, paham Imam Syafi'i pintere teng mriku, Imam Abu Hanifah pintere teng mriku. Niki rungono tenan ya. Sehingga kita tidak perlu fatwa, misalnya orang Islam yang sekarang di Amerika, di Inggris, di Swedia, macam-macam. Asal jangan kecelakaan kayak di Swedia. Swedia itu agak kecelakaan. Pertama orang Islam di sana dikenal itu Islam Ahmadiyah. Pertama sing gowo teng Swedia Islam napa? Ahmadiyah. Jadi langsung di Nabi loro, semua angel udadanane. Itu satu-satunya daerah minoritas sing ana Islam pertama napa? Ahmadiyah. Jadi angel dadanan karena pertama yang datang Ahmadiyah. Paham gitu, itu sampean bertahu titik perkara. Jadi hadis itu ada di Bukhari, di Muslim, Mang Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Berarti sudah ada teori kalau kamu enggak nyaman di satu daerah yang minoritas, kamu harus ke mayoritas enggak. Ya kemana saja asal Anda niat baik dan ada peluang baik, lakukan. Itu ada seorang tanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah saat di sini bisa baik. Nabi ngendikan al ibad ibadullah wal bilad biladullah fa haitsu ma asabta khairan fa aqim. Negara ya wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Pokoke kowe anggere entuk apik ning kono ya semukim ning kono. Nah, itu yang menginspirasi Islam Gujarat, mangkon Aceh. Dagangan wis rabi barang macam-macam terus dadi Islam teng pundi? Aceh. Nah, Aceh sanak putune ponakane do ning Ampel, wis ning Ampel. Terus ana Raden Fatah pindah ning Demak, sesuwe tok Jipang Panolan. Sesuwe terus tok Jogja, Sutawijaya, Buhati Wijaya terus tok sampeyan barang niku wis endi sing ketemu, wis pokoke endi sing nyaman cocok. Terus nomor faktore katut babon, katut jago, pokoke angger cocok untuk ridane Allah nggih. Fahaitsu ma asabta khairan faqim. Di mana saja kamu menemukan kebaikan, faqim, maka kamu harus di situ. Paham? Maka kamu harus nopo di situ. Kalau tak cerita sejarah ben sampean ngertos betapa pentingnya teori hijrah itu dianggap selesai. Ketika Fathu Mekah, kalau cerita itu tidak bosan-bosannya. Ketika Fathu Mekah itu tahun 10 Hijriah disempurnakan oleh Abu Bakar. Klimaknya itu Mekah benar-benar dikuasai Sayyidina Umar. Sistem negara sudah jalan, negara dalam kendali Umar. Niku kanca-kancane Sayyidina Umar sing asli Mekah niku disurati. Yang sudah hidup di berbagai daerah. Ada yang zaman niku mun teng Azerbaijan, teng Tajikistan. Sing nanti suatu saat nanti jadi daerahnya Imam Bukhari sing terkenal Al-Jami' Shahih sing aran kitab Bukhari, anak turune. Mbok kamu sekarang ke Mekah saja, karena sholat di Masjid Haram itu sebagaimana 1000 nopo sholat di masjid yang lain. Dan Mekah sekarang aman. Ini rungokno tenan. Mekah sekarang apa? Aman. Dan beberapa sahabat yang kelas 2, kelas 3 yang tidak akabiri sahabat, banyak juga yang pindah ke Mekah. Apa yang terjadi? Di Mekah bangga mereka karena fi ardil haram, Baitullah. Tapi apa yang disarankan oleh sahabat-sahabat senior kayak Salman Al-Farisi? Dimatikan teori itu. Memang Mekah kota suci dan sholat di masjid Mekah sama dengan 1000 sholat. Tapi ilamu anal ardo lam utaqaddis ahad, dan kamu harus tahu bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Abu Jahal itu lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Abu Lahab lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Semua penduduk Mekah itu yang ngusir Nabi. Jadi ilamu anal ardo lam utaqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Wa inna ma yuqaddisur rajul amaluhu. Jadi sing iso nyucikno wong napa? Amale. Bersama Al-Faris nurati walakin nusyuru fi biladillah wa alimu fa inna ta'lim dabul anbiya. Kamu menyebar saja di seluruh penjuru dunia dan ajarkan Islam, karena mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam itu dabul anbiya. Semenjak itu tidak ada teori sentralisasi di Mekah. Nah, delalah era Ali Muawiyah ada konflik. Ada konflik barokah luar biasa. Konflik Sayyidina Ali Muawiyah, sahabat-sahabat yang buatan derek-derek menuju Cina. Zaman itu memang Cina populer sekali. Lah yang menuju Cina itu terus ada yang tersesat ke Selat Malaka. Itu terus diantaranya muridnya Sayyidina Ali, urip teng Pasai, teng Aceh, teng Sumatera lah yang jelas. Sehingga Islam di Aceh itu tua sekali, karena rata-rata sejarawan yakin Islam di Aceh itu zaman sinten Sayyidina Ali.
Jadi kue kudu roh. Jadi akhirnya artinya andai kan teori hijrah itu dipakai, tentu semua ini haram karena menuju bumi yang belum menyembah Allah. Gitu, paham ya? Andai kan teori hijrah itu dipakai, berarti perjalanan ini haram semua kan, dari Mekah Madinah malah menuju bumi yang belum menyembah Allah. Tapi kalau pakai teori Da'bul Anbiya bahwa menyebarkan Islam itu watak para nabi, malah keinginan kita dari yang tidak ada menyembah Tuhan kita ke sana biar ada yang menyembah Tuhan. Aja malah tahsilul hasil rebutan tongkat masjid itu malah perkara. Mulane kula anggere ngomong santri-santri kula ki ora usah urip ning Rembang wong alim pirang-pirang mesti mahjub. Ben dadi kiai ning Irian Jaya ta ning Papua, kan iso kiai ke level provinsi paham perkarane itu kan. Jangan-jangan kita sekarang dicoba pangeran hasud iku mergo gawane nguyai segoro, paham ya tahsilul hasil. Jadi paham ya, jadi ini penting. Meskipun kita mungkin nggak bisa melakukan, tapi sampean tahu bahwa Islam secepat ini menyebar di dunia itu barokah fatwane Salman Al Farisi dan beberapa sahabat. Annal ardo lam tuqaddis ahadan, bahwa bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Bukti ini Abu Jahal lahir di Mekah, uripe di Mekah kelakuane ora karu-karuan. Sing wong Madinah lahir ning Yasrib pedalaman. Jadi sahabat nopo Ansor. Semenjak itu sahabat itu gak pati fanatik urip di Mekah. Mulai sahabat akabir sahabat ada yang hidup di Mekah. Mulate sanate Abdullah bin Kasir sing wong Mekah. Tuke Kanjeng Nabi dhisik Imam Asim sing uripe teng Kufah. Lha iku sirine kena apa Imam Asim uripe ning Kufah tapi luwih populer timbang qiraae napa Ibnu Kasir. Mergo sanate luwih cepet tok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku pangeran. Dadi kersane ngoten. Ya kowe ora ro karepe Imam Asim wong ndi ora ro. Ibnu Kasir wong ndi ora ro. Pokoke roe juara untuk hadiah wis. Yang seneng Quran kok ngono tok piye. Mbok gedhinge ku ya dosa, mbok dukung ya tambah dosa. Wis barno. Tapi kaya ben roh duduk perkarane. Paham ya, terus kula suwun enggak boleh menafsirkan Quran kecuali dengan hadis sahih. Lah hadis sahih paling masyhur di Bukhari Muslim itu memang Nabi berkali-kali ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun.